Halo semua, kali ini kita akan membahas film Civil War tahun 2024, karya terbaru sutradara Alex Garland, diproduksi oleh studio A24. Film ini bukan film superhero atau fiksi ilmiah futuristik, tapi sebuah potret yang sangat realistis dan menegangkan tentang perang saudara di Amerika Serikat pada masa depan. Kisahnya mengikuti perjalanan Lee yang diperankan oleh Kirsten Dunst, seorang jurnalis foto perang yang mencoba menembus garis depan menuju Washington DC bersama timnya. Joel, seorang reporter lapangan, Sammy, seorang jurnalis senior, dan Jesse, fotografer muda yang idealis. Negara mereka sudah terpecah. Pemerintah federal berubah menjadi otoriter. Sementara sejumlah negara bagian termasuk Texas dan California membentuk aliansi pemberontak yang menentang kekuasaan pusat. Aliansi mereka disebut WF atau West Front. Selama perjalanan mereka melintasi kota-kota yang hancur, pos pemeriksaan militer, dan wilayah tanpa hukum. Setiap pemberhentian memperlihatkan wajah baru dari kehancuran. Warga sipil yang kehilangan harapan, tentara bayaran, hingga kekerasan tanpa arah. Yang menarik, film ini tidak pernah menjelaskan secara rinci kenapa perang ini terjadi. Tidak ada narasi politik panjang atau pidato ideologis. Kita hanya melihat hasilnya. Sebuah negara didaya yang jatuh dalam kekacauan. Ketegangan mencapai puncaknya saat tim jurnalis itu akhirnya tiba di Washington DC, yang sudah berubah menjadi medan pertempuran terakhir antara militer federal dan pasukan pemberontak. Di sini, film ini mencapai momen paling intens, bukan karena aksi tembak-menembak, tapi karena pertanyaan moral. Apa artinya menjadi jurnalis di tengah kehancuran? Apakah tugas mereka hanya melaporkan, atau juga bertanggung jawab terhadap kebenaran yang mereka lihat? Sekilas, Civil War adalah kisah perang domestik. Tapi dari kacamata ilmu hubungan internasional, film ini membuka banyak isu penting tentang negara, kekuasaan, dan legitimasi. Pertama, film ini menggambarkan apa yang disebut dalam teori HI sebagai negara gagal atau failed state. Ketika pemerintah kehilangan legitimasi, wilayah-wilayah mulai memisahkan diri, dan kekuatan militer tidak lagi tunduk pada otoritas pusat. Maka negara itu tidak lagi mampu menjalankan fungsi dasarnya, yaitu fungsi menjaga keamanan, keadilan, dan identitas nasional. Kita bisa melihat paralelnya dengan konflik yang nyata, seperti konflik Suriah, Yugoslavia, atau bahkan potensi disintegrasi di negara-negara dengan polarisasi tinggi. Kedua, film ini menyoroti krisis legitimasi dan otoritas. Presiden yang berkuasa digambarkan sebagai pemimpin otoriter, sementara pemberontak merasa memiliki hak moral untuk memisahkan diri. Dalam konteks HI, ini mencerminkan perdebatan klasik antara kedaulatan negara versus hak menentukan nasib sendiri, atau self-determination. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah pemberontakan dianggap sah secara moral atau politik? Ketiga, film ini memperlihatkan peran media sebagai aktor non-negara. Dalam banyak konflik internasional, media menjadi kekuatan global yang membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan diplomatik. Lee dan timnya berfungsi sebagai saksi sejarah, tetapi mereka juga menunjukkan sisi gelap media. Keinginan untuk mengabadikan kekacauan bisa membuat penderitaan manusia menjadi sekadar gambar yang indah tapi kosong maknanya. Film ini menantang kita untuk berpikir, apakah kita menonton perang untuk memahami atau sekedar untuk terhibur? Civil War menyinggung dampak sistemik dari perang internal. Jika Amerika, negara yang selama ini jadi penjaga tatanan dunia liberal, hancur dari dalam, maka seluruh sistem internasional akan goyah. Bayangkan, pasar global bisa lumpuh, aliansi keamanan seperti NATO kehilangan arah, dan konsep demokrasi sebagai model global ikut runtuh. Film ini tanpa harus menunjukkannya secara langsung memberikan refleksi serius terhadap kerapuhan sistem internasional modern. Secara sinematografi, film ini sangat kuat.
Studio Audio 4 dan Alex Garland menghadirkan suasana mencekam tanpa efek berlebihan. Suara tambakan, kamera handheld, dan warna yang suram menciptakan sensasi real time, seperti dokumenter perang sungguhan. Namun, dari perspektif analisis politik, film ini sengaja minim penjelasan. Kita tidak tahu siapa yang benar, apa penyebab perang, atau siapa yang harus disalahkan. Bagi sebagian penonton, ini membuat film terasa dangkal. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Garland ingin kita melihat bahwa dalam perang saudara tidak ada kebenaran tunggal. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang berjuang untuk bertahan hidup dan sistem yang gagal melindungi mereka. Sebagai tontonan, Civil War adalah film yang menegangkan dan sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Ketika polarisasi politik, berita palsu, dan krisis kepercayaan makin meluas. Dari kacamata hubungan internasional, film ini menjadi peringatan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya bergantung pada senjata dan ekonomi, tetapi pada legitimasi, kepercayaan publik, dan solidaritas sosial. Ketika hal-hal itu hilang, bahkan negara adidaya pun bisa runtuh. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena perang di dalam dirinya sendiri.